Ya. Kalau kita berkorban itu ngurbani wong tua, apa dol yang setelah meninggal, apa yang masih hidup? Itu haram, Bu. Tidak boleh. Ya, ngorbanin orang tua itu haram. Tidak boleh. Ngorbanin kambing boleh, sapi boleh. Ngorbanin orang tua haram, tidak boleh. Dosa, Bu. Jangan, Bu, ya jangan, Bu. Tua ibu sekarang sudah wafat atau masih hidup? Yang si kok ibu setelah meninggal, yang bapak belum. Bapak dulu yang masih hidup. Ya. Karena kewajiban untuk berkorban itu bagi orang yang masih hidup. Yang orang sudah meninggal, kalau sampai wafatnya itu tidak sempat dia berkorban, maka sebenarnya gugurlah kewajiban, karena berkorban ini hanya untuk orang yang punya rezeki dan masih hidup, tidak diminta korban lagi, Bu. Orang meninggal itu tidak kemudian ayo kamu sudah mati korban dulu lagi, korban enggak. Orang yang masih hiduplah terjatuhi syariat berkorban. Tapi kalau kita kemudian mau berkorban, pahalanya dikirimkan kepada orang tua yang kita yang sudah meninggal, boleh. Pahalanya dikirimkan ke orang tua kita yang sudah meninggal. Kayak ibu sedekah itulah. Yang sedekah siapa, Bu? Orang tua yang meninggal apa ibu yang masih hidup? Yang masih hidup. Pahalanya kirimkan ke siapa? Yang sudah iya, kayak gitu. Jadi yang berkorban ibu, tapi pahalanya kirimkan ke orang tua. Seperti itu. Iya, gimana? Iya, diniatkan untuk orang tua. Diniatkan untuk orang tua itu bisa jadi kendaraan orang tua waktu hari kiamat atau itu. Insya Allah. Ini luas, Bu, mahar rahimnya, tidak terbatas. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi dan membatasi kemurahan Allah. Selama itu baik, selama itu suatu kebaikan, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu. Tidak apa-apa. Ya, enggak. Jadi ini Ustadz ya, kalau dari yang tadi syarat hewan untuk kurban, termasuk dengan untuk akikah juga itu yang sudah Ustadz sebutkan tadi. Kemudian ternyata saya juga baru tahu ya, itu di masyarakat kadang-kadang mensyaratkan bahwa itu harus jantan misalnya. Itu benar apa enggak? Apa boleh bagaimana? Nah, boleh enggak akikoh dan kurban pakai hewan betina? Boleh, Bu. Tidak ada kewajiban akikoh ataupun kurban pakai kambing ataupun sapi jantan. Iya, pahalanya sama. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Cuman kalau yang betina dikhawatirkan lagi hamil. Ya. Walaupun hamil tetap sah. Ya, malah dapat bonus. Enggak. Gini, kebiasaan umumnya hewan hamil itu dagingnya lebih sedikit, lebih tipis karena dia lagi hamil. Dagingnya lebih tipis. Tapi kan sudah tergantikan itu, ada anaknya. Sah ndak anaknya ini dikonsumsi? Sah, Bu, sah. Sembelihan anak sapi yang ada di kandungannya itu ya sembelihan ibunya. Itu sah ketika disembelih, dibedah kok masih ada anak sapinya, ya sah dikonsumsi. Tapi kan manusiawinya kasihan, bener nggak, Bu? Nah, karena kasihan itulah makanya terjatuhi hukum makruh. Makruh itu kalau ndak kepepet nian pakai yang betina, ndak usah pakai yang betina, pakai yang jantan biye. Oh, kayak gitu, Bu. Ya, makanya pakai yang betina ini makruh, tapi nggak ada larangan, tetap sah. Karena ya tadi alasannya, kalau dia hamil
ada anaknya, ya ada iba rasa kasihan kita, walaupun sah, umumnya itu sah, secara syariat sah, anaknya dimakan dagingnya juga sah. Tapi kan iba kita kasihan, makanya hukumnya makruh. Kalau ada yang jantan ya yang jantan baik. Tapi kalau tidak katik nian, adanya yang betina ya sudah, apa boleh buat, tetap sah, pahalanya ya tetap sama, seperti itu ya. Tapi bukan masalah kurban, yang saya mau tanyakan, dulunya saya pernah bermimpi disuruh motong kerbau, tapi kita tidak dong punya nazar lah. Nah, waktu itu tuh saya bermimpi tuh sudah disiapkan untuk tanggal kematian saya, bulan kematian saya, tahun kematian saya. Nah, setelah itu saya pergi ke rumah Pak Ustadz yang Pak Haji Mu'alimin, mungkin Ustadz tahu ya tuh di Bandar. Jadi saya tanya sama suami saya juga ke sana, katanya kalau sudah ada duit belilah, katanya. Tapi saya nggak punya nazar, saya bilang gitu. Terus dibelilah kambing sapi kerbau tadi, Ustaz. Itu termasuk apa lah Ustaz itu? Saya kurang paham kalau takwil mimpi. Ya mungkin Kiai Mu'alimin lebih paham, beliau nih sepuh, lebih bersih hatinya, lebih tahu tentang takwil mimpi. Karena itu isyarah mimpi ya wallahu a'lam. Tidak tahu Bu saya. Saya aja kadang tidak jelas mimpinya. Kadang saya aja nggak tahu maksud mimpinya saya ini apa. Jadi Iya. niatkan waktu itu kami nggak boleh simpan sedikit pun, satu iris pun daging itu di rumah, Ustaz. Jadi Iya. harus dibagikan kepada semua orang. Ya, tidak apa-apa. Ibu ikut ulama itu. Ibu ikut ke Ustadz Mu'alim. Ya. Jadi beliau juga seorang tokoh sepuh, beliau orang yang solih, orang yang memang punya keilmuan di atas rata-rata pada umumnya. Beliau alumni pondok pesantren dari mana? Sri Bandung juga. Jadi beliau orang solih. Tidak ada salahnya kita ikuti perkataan orang solih. Yang tidak benar ibu datang waktu mimpi itu datang ke dukun. Ini Mbah Dukun, aku mimpi mah ini, kira-kira cak mano. Ya sudah, kasih duit aku dulu mah ini segini. Aku kasih tahu lagi. Enggak. Bahkan Pak Ustadz itulah yang ngomong. Enggak apa-apa, karena ibu ikut kiai, ibu ikut orang soleh, ikut orang yang berilmu, enggak ada salahnya. Ya. Insya Allah semua itu baik karena ibu juga beli, dibagikan, disedekahkan, tetap dapat balasan kebaikan di hadapan Allah. Kalau ketemu lagi sama Kiai Alimin, salam dari saya. Ya. Antara akikah Ustaz dengan kurban, yang mana yang harus diutamakan Ustaz? Karena kalau zaman tahun dulu kan tahun 70-an itu kan orang tua kan banyak tidak mampu. Betul. Untuk akikah, untuk makan aja mereka susah. Gimana? Pas kalau kita misalnya saat ini kita sudah terasa sudah tua gitu, Ya. apakah kita harus melakukan akikah di diri kita atau kurban dulu Ustaz? Ya, jadi perlu dipahami tidak ada hubungannya akikoh dengan kurban. Akikoh itu hukumnya melekat ke orang tua kita dulu. Ketika kita sudah balik, kemudian orang tua kita dulu tidak mampu untuk mengakikohi kita, saqata hukmuhu, maka hukumnya terputus, selesai, tidak usah dipikirin lagi. Tapi kalau untuk kurban itu kewajiban masing-masing kita. Ada rezeki kita berkurban. Jadi kalau dulu kita belum diakikohi sama orang tua kita, tidak usah dipikirin, hukumnya sudah selesai, terputus. Itu kewajiban orang tua kita dulu. Kewajiban sekarang kita bukan mengakikohi diri kita dewe, tapi berkorban untuk diri kita dewe. Jadi bedakan di situ. Maka jangan sampai ada kemudian perkataan kalau belum akikoh maka tidak sah kurbannya. Jangan sampai ada perkataan itu, Bu. Kenapa kok gitu? Nggak ada hubungannya akikoh sama kurban. Akikoh itu urusan orang tua kita dulu, kurban urusan kita masing-masing.
Kalau orang tua kita dulu tidak mampu, selesai, dimaafkan oleh Allah karena tidak mampu, sakotohumu, hukumnya terputus, selesai, tidak usah dipikirin. Tapi kalau misalkan sekarang kita punya rezeki, pengen mengakikohi diri sendiri, boleh apa tidak? Boleh. Boleh, silahkan. Ibu-ibu sekarang sudah punya harta, sudah punya rezeki, beli kambing, beli sapi untuk akikoh diri sendiri, boleh.